Selamat pagi, salam berbahagia untuk semua siswa dari mulai kelas 7A sampai dengan 7H. Terima kasih telah bergabung pada Google Meet yang saya sediakan. Semoga nanti pembelajarannya lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kita awali dulu dengan kita melaksanakan berdoa. Silakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Baiklah, untuk semua siswa yang berbahagia, kita akan melaksanakan pembelajaran, melanjutkan materi. Ini adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan penilaian tengah semester, yaitu menerapkan ragam hias pada tekstil. Sebelumnya akan saya perkenalkan diri saya, karena ternyata itu melalui WA itu ada beberapa siswa yang masih menduga bahwa Pak Fajar itu adalah wanita. Jadi ada beberapa siswa yang ya Bu, ketika ada pertanyaan atau mungkin pembahasan saya menjelaskan sesuatu, memberikan tugas itu, ya Bu ini bagaimana? Nah, padahal saya itu berjenis kelamin laki-laki. Ya, tidak apa-apa karena memang di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mungkin dari para siswa itu belum ada yang belum mengetahui saya secara langsung. Mungkin kalau 7C sudah bisa ya. Jadi nama saya Fajar Prihatanto, alamat saya Batu Warno, pekerjaan sebagai guru seni budaya. Selain itu saya juga memiliki kegiatan melukis di rumah, juga YouTuber. Channel saya adalah Kantata Ilmu. Saya juga aktif di bidang film, membuat video, membuat film pendek. Terhitung mungkin sekitar 20-an lebih atau mungkin hampir 30 film yang pernah saya hasilkan. Beberapa di antaranya ada yang juara nasional, ada yang juara kabupaten. Ya, ini sebagai pemicu semangat untuk semua siswa, siswi dari kelas 7A sampai dengan 7H, 7A sampai 7H itu bisa nanti menyalurkan bakatnya di bidang film, seandainya memang ingin bergabung di ekstra film, nanti bisa mendaftarkan diri. Saya juga sebagai seorang blogger, blog saya adalah kantatailmu.com, dan saya juga dari kecil itu hobi menulis. Nah, salah satunya adalah saya menuliskannya di blog saya, juga di Kompasiana, dan satu buku pernah saya terbitkan yang berjudul Urip Iku Urup, tentang cara penulisan skenario. Untuk nomor WA tentunya tidak perlu saya jelaskan. Kita akan melanjut untuk melaksanakan pembahasan materi. Anak-anakku sekalian, untuk materi sebelumnya kita pernah membahas ada 4 poin yang pernah kita bahas, yang ini nanti tentunya berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengertian ragam hias, motif ragam hias, pola ragam hias, teknik menggambar ragam hias. Ini kita sudah mempelajarinya di bab sebelumnya. Nah, berkaitan dengan itu nanti kita akan membahas materi ini lebih lanjut, yaitu berkarya ragam hias melalui media tekstil. Untuk penilaian, itu yang pertama, nanti sikap itu akan dicatat melalui jurnal. Jadi sebenarnya semua siswa itu mohon untuk selalu menjaga diri, menjaga sikap karakternya, ya. Karena semuanya nanti sebenarnya akan terekam. Jadi seandainya ada siswa yang ketika mengerjakan tugas, diberikan tugas tidak mengerjakan dengan segera, atau mungkin dia malah menyepelekan, atau mungkin menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik itu melalui bahasa lisan secara langsung, atau mungkin melalui WA, ataupun Google Classroom, itu sebenarnya itu tidak boleh dilaksanakan, sehingga nanti Bapak Ibu guru, tidak hanya dari saya, itu akan mencatat, oh sifat anak ini ternyata kurang baik, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, untuk pengetahuan, kita akan melaksanakan, seharusnya kalau di kelas itu kita melaksanakan tugas kelompok, tetapi karena ini sedang masa pandemi seperti ini, kita tidak akan melaksanakan tugas kelompok, tetapi tugas secara mandiri. Lalu penilaian harian atau ulangan harian istilah lamanya, melalui PTS, dan yang terakhir melalui PAS. Yang ketiga, keterampilan itu kita akan melaksanakan menggambar desain ragam hias secara mandiri, dan
menggambar ragam hias pada kain secara kelompok. Nah, ini seharusnya adalah materi di kelas itu menggunakan teknik kelompok, tetapi karena ini di masa pandemi, ternyata semua siswa bisa melaksanakannya dengan mandiri. Jadi tugas ini sebenarnya sudah saya berikan beberapa minggu yang lalu, ada beberapa yang sudah mengumpulkan, tetapi juga ada banyak yang entah kendala apa saya kurang tahu, sampai saat ini ada beberapa yang belum mengumpulkan. Tidak hanya beberapa ya, tapi ada banyak siswa yang belum mengumpulkan. Oke, tujuan pembelajaran untuk materi ini yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian serta contoh karya ragam hias pada tekstil. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan sifat bahan tekstil. Yang ketiga, jenis dan sifat pewarna tekstil. Yang keempat, teknik pembuatan ragam hiasnya. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan langkah-langkah bagaimana cara menerapkan ragam hias pada tekstil. Oke, yang pertama akan kita laksanakan pembahasan tentang pengertian ragam hias pada tekstil. Jadi, sebelum kita membahas ini, dulu mungkin para siswa bisa mengingat-ingat bahwa di tugas yang pertama, kalau tidak salah ya, itu saya memberikan tugas untuk kita bahas bersama-sama. Pertama kita seperti biasa itu saya hanya menyampaikan pengamatan, ini loh materi yang akan kita bahas. Setelah itu silahkan semuanya berkomentar. Komentarnya berupa pertanyaan, apa yang ingin kalian ketahui? Dan ternyata setelah dirumuskan, itu salah satunya tentang pengertian ragam hias pada tekstil. Apa toh pengertian ragam hias pada tekstil itu? Oke, ragam hias pada tekstil itu adalah bentuk-bentuk dasar hiasan yang disusun secara berulang-ulang sesuai pola tertentu, diterapkan pada tekstil. Yang berfungsi untuk menambah keindahan. Jadi pengertiannya ini. Silakan untuk semua siswa memperhatikan warna tulisan yang merah ya. Jadi kalau diringkas itu sebenarnya poin-poinnya ada ini, hiasan berulang-ulang sesuai pola diterapkan pada tekstil dan fungsinya untuk menambah keindahan. Tekstil itu apa toh? Ya, tekstil itu adalah seperti yang mungkin pernah kalian baca, adalah serat ya atau bahan yang bersifat fleksibel, yang lunak, yang itu terjalin sehingga membentuk suatu bahan yang bisa disebut dengan kain. Meskipun sebenarnya tekstil itu tidak hanya kain, tetapi semua rajutan, semua hasil rajutan atau mungkin penyatuan benang-benang itu adalah disebut dengan tekstil. Jadi pengertiannya seperti itu. Lalu untuk contoh ragam hias pada tekstil itu apa toh? Seperti apa? Nah ini para siswa bisa mengetahui ini adalah salah satu contoh karya yang menerapkan ragam hias pada tekstil. Bisa dibayangkan seandainya bantal ini tidak ada hiasannya, jadi cukup polos saja, tentunya kesan yang akan kita terima itu berbeda. Berbedanya ketika kita melihat suatu benda itu ada hiasannya. Nah, hiasan itulah yang disebut dengan ragam hias pada tekstil. Nah, ini bisa dilihat hiasan-hiasan yang biasanya muncul atau kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah hiasan pada sarung bantal. Yang selanjutnya ini adalah contoh ragam hias pada tekstil yang diterapkan pada pakaian, the fashion. Nah, ini adalah salah satu contoh pakaian adat yang kita banggakan yang berasal dari Indonesia, yaitu berasal dari Jawa Tengah. Ya, silahkan semuanya fokus pada ragam hiasnya, bukan pada wajah yang ganteng dan yang cantik ini ya. Jadi semuanya silahkan fokus pada keindahan ragam hias yang diterapkan pada kain. Nah, ini adalah contoh penerapan ragam hias pada tekstil, khususnya adalah yang diterapkan pada pakaian. Selanjutnya ini adalah pada tas, ya, tas yang berbahan tekstil. Seandainya dihias, nah ini adalah salah satu karya dari kakak kelas kalian yang dulu pernah juga mendapatkan tugas yang sama di kelas 7, itu namanya saya lupa. Kalau tidak salah ini karya dari kelas 7H, ya sekarang berarti 8H.
Selanjutnya bisa dilihat jenis dan sifat bahan tekstil. Nah, tadi mungkin para siswa bisa mengulangi lagi seandainya ada hal-hal yang memang belum jelas, silahkan dibaca ulang. Beberapa sumber di Google itu memang semuanya mengarah pada pengertian yang sama, bahwa bahan tekstil itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah hasil penyatuan dari benang-benang, lungsi, dan pakan yang dijadikan satu sehingga itu membentuk atau menghasilkan suatu karya yang disebut dengan kain. Bahan tekstil itu ada dua. Yang pertama adalah alami dan yang kedua adalah buatan. Arti dari alami itu apa? Jadi bahan tekstil alami itu yang kita tidak perlu membuatnya, tetapi kita tinggal mengolahnya saja. Itu kita temukan pada bahan-bahan kapuk dari pohon randu, kapas, lalu wol, goni, dan sutra. Ini kita tidak usah menggunakan pabrik itu, maka kita bisa mengambilnya secara langsung dari alam. Itu adalah pengertian alami. Jadi bahan alami itu adalah bahan-bahan yang sudah disediakan oleh alam, yang kita tinggal mengolahnya saja. Sedangkan untuk bahan tekstil berupa nilon, dakron, polyester, itu adalah termasuk bahan tekstil buatan. Nah, apa bedanya dengan alami? Kalau alami itu kita tinggal mengambil dari alam, tetapi kalau buatan itu adalah hasil olah pikir manusia yang dia itu bisa orang tersebut atau kita sebagai manusia itu membuat bahan baru yang itu tidak bisa kita temukan di alam, tetapi kita bisa membuatnya dengan bahan-bahan yang ada. Jadi itu perbedaan antara bahan tekstil alami dan tekstil buatan. Nah, ini adalah contoh dari bahan yang paling mungkin ya tidak paling ya, tetapi sering kita temukan di sekitar kita. Dari pohon randu itu bisa dihasilkan bahan tekstil yaitu kapuk. Nah, untuk sifat-sifatnya silahkan dibaca sendiri, saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Misalnya diperoleh dari tanaman pohon randu, disebut katun sutra karena mengkilap seperti sutra, dan seterusnya. Silahkan semuanya mempelajari sendiri, saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Selanjutnya, yang kedua, adalah kapas ya, adalah kapas. Nah, kapas ini sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, biasanya untuk membuat kaos, membuat campuran baju, dan seterusnya. Nah, ini bahannya paling nyaman digunakan. Makanya ini sering digunakan untuk membuat bahan-bahan pakaian dan mungkin bahan-bahan yang kita temukan di dalam keseharian kita. Tentunya antara kapas dengan kapuk itu berbeda ya, sifatnya silahkan diperhatikan sendiri. Untuk kapas itu adalah kekuatannya cukup baik, sedangkan kalau kapuk tadi kekuatannya bagaimana, nanti silahkan dibandingkan sendiri. Jika dipakai nyaman dan terasa lembut, dan seterusnya. Yang ketiga adalah sutra. Sutra itu adalah mungkin kalau di pakaian yang perempuan mungkin hal ini tidak asing lagi ya, karena ini adalah salah satu bahan yang mungkin terkesan mewah, terkesan indah seandainya digunakan. Terbuat dari kepompong ulat sutra, sifatnya adalah berkilau, tekstur halus dan lembut, licin, lentur, dan seterusnya. Silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Karena nanti kalau saya terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak bicara itu, kemungkinan dari para siswa itu jenuh ya. Makanya saya tidak akan memperpanjang penjelasan saya, karena ini semuanya sudah kalian kerjakan kemarin di 2 tugas sebelumnya. Yang selanjutnya adalah wol. Wol itu adalah dari kulit domba, serat yang relatif kasar dan berkerut, higroskopis, mudah menyerap kelembapan, sangat lentur, tidak mudah kusut. Ya, biasanya diterapkan untuk pembuatan jaket, jas, celana, topi, selimut, serta karpet. Selanjutnya adalah goni. Nah, ini mungkin kalau kalian menemukannya ini biasanya diterapkan pada karung ya. Goni ini berasal dari tumbuhan yang bernama jute atau rami atau rosella. Dan perlu diketahui bahwa goni adalah serat yang paling murah ya. Makanya ini biasanya tidak digunakan untuk membuat pakaian yang keseharian, kecuali kalau zaman dulu, kalau kata simbah-simbah kita dulu, bahwa
goni ini dulu pernah dipakai untuk membuat ya pakaian. Salah satunya adalah goni. Ya, intinya dari serat-serat yang bersifat kasar ya dan murah. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu jumlah peserta ada berapa. Mungkin perlu saya buat link yang baru. Baru 73. Oke, saya lanjutkan. Untuk jenis dan sifat bahan buatan, kalau tadi alami, nah sekarang kita akan membahas yang buatan. Saya ulangi lagi ya, jadi untuk alami itu contohnya adalah kapas, sutra, wol, goni, dan kapok. Sedangkan untuk yang buatan itu yang pertama adalah nilon. Nah, sifat dari bahan nilon ini adalah elastisitas atau kelenturannya itu tinggi. Lalu sangat kuat dan tahan lama, termoplastik. Termoplastik itu artinya ketika dipanaskan itu akan bisa dibentuk yang baru. Jadi sekali lagi termoplastik itu artinya ketika bahan ini kita panaskan, yuk, kalau istilah bahasa Jawanya apa ya, dipanasi wingko terus jadi lumer dan seterusnya itu bisa dibentuk ulang. Itu namanya termoplastik. Bisa menjadi sangat mengkilat ataupun sebaliknya menjadi sangat kusam, tahan terhadap serangga, jamur, lumut, dan kebusukan. Ya tentu saja karena ini berbeda dengan bahan dari alami ya, dan tentunya dari keunggulan itu serangga, jamur itu tidak mudah menyerang dari bahan nilon. Yang kedua adalah dakron, nama asli yaitu bisa dibaca sendiri daripada saya nanti salah membaca. Ya. Ini ada sifat yang kedua mudah dicuci, cepat kering, tidak mudah kusut, agak keras, digunakan untuk mengisi bantal, boneka, dan lain-lain. Mungkin untuk yang laki-laki, untuk bahan dakron ini mungkin masih agak asing ya. Nah, sini bahan apa toh gitu koyong ini. Nah, sing biasanya sing dingerteni kan kelambi, katok. Nah, kalau dakron ini ya bentuknya bisa dilihat contohnya seperti ini. Biasanya digunakan untuk mengisi bantal, boneka dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah polyester. Ya, polyester itu bersifat termoplastik sama dengan nilon tadi. Jadi ketika kita panaskan itu kita bisa membentuk atau membuat bentuk yang baru. Bisa dibentuk ulang dengan proses pemanasan, kekuatan baik. Nah, ini ada istilah yang lain yaitu hidrofobik. Hidrofobik itu apa? Tidak menyerap, ya, tidak menyerap air. Yang keempat diterapkan untuk membuat pakaian tenun dan rajutan, kemeja, celana dan lain sebagainya. Sekarang kita akan melaksanakan pembahasan yaitu jenis dan sifat bahan pewarna tekstil. Tadi saya ulangi lagi, ada 3 bahan buatan. Yang pertama nilon, yang kedua dakron, dan yang terakhir adalah polyester. Apakah masih ada Pak selain ini? Ya tentunya masih ada. Tetapi yang paling umum adalah ada 3 ini. Sekarang kita akan membahas tentang jenis dan sifat bahan pewarna alami. Jadi silahkan untuk para siswa itu sambil juga menyimak ini dan mencocokkan jawaban saya kemarin benar enggak ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pewarna alami. Jadi pewarna itu sama dengan bahan tekstil tadi, ada 2 yaitu bersifat alami dan buatan. Nah, sama halnya dengan pewarna ini juga ada 2 jenis yaitu pewarna alami serta pewarna buatan. Kita bahas satu persatu tetapi sekilas saja. Nah, ini adalah kunyit, bahan pewarna alami yang pertama. Warna alami yang dihasilkan dari parutan kunyit yang direbus yaitu kuning hingga jingga. Lalu kayu tinggi atau soga. Warna yang dihasilkan dari kulit kayu dan getahnya yaitu merah serta hitam. Oke, yang baru gabung atau mungkin salah satu siswa untuk mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya presentasi. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi yang kedua ini adalah pewarna alami yang dinamakan soga. Yang ketiga adalah kesumba. Nah, ini mungkin di sekitar kalian ada yang menemukan, oh ternyata seperti ini toh yang namanya kesumba.
Ini bisa kita gunakan untuk mewarnai tekstil, warna merah serta kuning. Jadi bisa menghasilkan dua warna. Yang selanjutnya suji. Nah, saya yakin ini untuk para siswa perempuan, para siswi ini sudah hal yang lumrah ya. Suji ini adalah daun yang ketika kita gunakan itu bisa untuk membuat pewarna berwarna hijau. Daun jati. Nah, kalau yang ini yang cowok mungkin. Mungkin ketika kalian bermain-main ketika masih kecil, gawe getih-getihan. Saya nggak tahu apakah ini masih ada budaya yang sampai dengan sekarang. Oh, di pasaran. Nah, jadi daun jati ini bisa menghasilkan warna merah kecoklatan. Ini bisa juga digunakan untuk pewarna alami. Oke, saya lanjutkan untuk pewarna buatan. Saya ulangi lagi. Untuk pewarna tekstil, ya, pewarna tekstil alami itu sebenarnya ada banyak. Di sini kalian bisa memahami di LKS ataupun mungkin dari kantata ilmu dan sumber yang lain. Ada kunyit, kayu tinggi, kesumba, tarum atau tom, pinang, suci, kulit manggis, akar mengkudu, getah gambir, jati, dan angsana. Jadi ada banyak sekali. Nanti seandainya disuruh menyebutkan, sebutkan 5 pewarna alami, maka kalian bisa menyebutkan 5 di antara banyak pewarna alami ini. Kita lanjutkan pewarna buatan. Ya. Pewarna buatan yang pertama adalah yang disebut dengan naptol. Naptol, ya, tulisannya seperti ini. Zat warna naptol terdiri dari komponen naptol sebagai komponen dasar dan komponen pembangkit warna, yaitu garam diazonium atau disebut garam naptol. Jadi seandainya ini tidak memakai garam, apakah bisa memunculkan warna? Tentunya tidak akan maksimal ya. Makanya ini perlu ada pembangkit yang bernama garam naptol. Yang kedua adalah cat tekstil. Cat tekstil itu berbahan dasar air. Cat jenis ini khusus untuk melukis di atas kain. Cat ini cocok untuk kegiatan melukis t-shirt kayak kaos gampangannya, sepatu kanvas atau tas kain. Setelah cat mengering, bidang lukisan harus disetrika. Namun besi setrikaan itu jangan mengenai langsung. Jadi maksudnya ketika kalian memanaskan atau menyetrika pakaian yang ada cat tekstilnya, itu akan lebih baik seandainya diberikan alas berupa kertas atau koran. Yang selanjutnya adalah cat akrilik. Nah, cat akrilik ini kalian bisa membeli di beberapa toko yang ada di sekitar seputaran Baturutno. Saya pun ada, karena saya pernah menemukan cat ini di 2 toko di Baturutno ya. Salah satu jenis cat yang cukup awam, cukup biasa dipakai untuk melukis, cat ini adalah jenis cat yang terbuat dari plastik dengan dasar polietilen dan mengeras saat dikeringkan lukisannya. Jadi ketika kalian menggunakan cat akrilik ini, salah satu keunggulannya adalah mudah kering. Sehingga ketika kering nanti bisa ditumpuk, bisa ditimpa warna yang berbeda. Misalnya background-nya kuning, nah setelah kering itu nanti bisa diubah. Wah, kok kurang apik ya warna kuning. Aku pengen ganti lah, tidak perlu dihapus. Menunggu kering lalu ditimpa dengan warna yang lain itu bisa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik pembuatan ragam hias. Ada 5 ya. Saya ulangi lagi sebelum kita masuk ke poin yang baru. Jadi jenis dan sifat bahan pewarna buatan itu yang pertama adalah jenis bahan naptol, cat tekstil, cat akrilik. Sekarang kita akan membahas tentang teknik pembuatan ragam hias. Jadi seandainya kita sudah memiliki bahan-bahan berupa tadi ada katun, misalnya ada apalagi sutra dan seterusnya, itu nanti apakah itu langsung bisa dipakai? Tentunya tidak ya. Apakah itu masih bisa diolah? Tentu saja masih bisa. Nah, untuk mengolahnya, untuk memberikan hiasan-hiasan pada kain tersebut, itu ada 5 teknik ya. Yang pertama adalah teknik membatik. Ini adalah teknik yang paling populer yang ada di Indonesia ya khususnya ya. Karena membatik ini, dan batik ini kalau tidak salah itu pernah didaftarkan ke salah satu pencatatan mungkin karya dunia.
selain keris. Jadi batik ini kalau kita menemukan berbagai macam jenis desain, fashion, pakaian, itu tentu ketika kita melihat batik itu ada nuansa bahwa itu adalah asalnya dari Indonesia. Dan kalian bisa membandingkan ya, motif-motif yang dari batik dengan motif-motif atau mungkin jenis hiasan yang selain batik itu tentunya akan berbeda. Kalian bisa merasakan di situ ada nilai seni, nilai artistik yang bisa kita tangkap. Baik dari bentuknya, baik dari warnanya, itu memang sangat berkarakter kuat ya untuk teknik membatik. Selanjutnya menenun. Nah, teknik menenun ini caranya adalah memasukkan secara berselang-seling kelompok benang yang membujur yang disebut dengan lungsin dan kelompok benang yang melintang disebut pakan. Nah, ini terkadang muncul di pertanyaan. Pengertian lungsin itu apa dan pengertian pakan itu apa? Ya, pengertiannya bisa dibaca ulang di materi di LKS juga ada. Yang kedua adalah menenun dan yang ketiga adalah menyulam. Ini teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang dan jarum jahit menggunakan keterampilan tangan secara manual. Manual itu berarti tidak dengan bantuan mesin ya, yaitu yang biasa kita temukan mungkin kalau ibu-ibu kita atau mungkin nenek kita menggunakan alat seperti yang terlihat di gambar, ini disebut dengan menyulam. Yang selanjutnya adalah membordir. Nah, kalau membordir ini tentunya berbeda dengan menyulam tadi ya. Membordir ini teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang dan jarum jahit menggunakan bantuan mesin. Nah, jadi menggunakan bantuan mesin, kalau tadi manual. Bisa dilihat ini adalah contoh ketika proses membordir. Ya. Bordiran itu contohnya seperti apa toh Pak? Nah, contoh yang paling mudah adalah ketika kalian menggunakan seragam sekolah, ya, menggunakan seragam sekolah, itu ada beberapa misalnya logo atau mungkin tulisan, logo tulisan nama kalian atau mungkin tulisan kabupaten, itu biasanya menggunakan teknik bordir. Atau mungkin kalian bisa menemukan di topi, ya, topi ada tulisan itu biasanya menggunakan teknik bordir. Yang selanjutnya adalah teknik melukis. Nah, ini adalah teknik yang kita pergunakan. Kenapa kok kita tidak menggunakan membordir, menyulam, menenun, membatik? Karena melukis ini menurut saya ini adalah teknik yang paling mudah dan mungkin kita terapkan. Teknik melukis adalah teknik pembuatan hiasan pada kain menggunakan alat, bahan, kuas, dan cat. Ya, sekali lagi, melukis ini adalah teknik yang sangat mungkin kita lakukan karena kita tidak perlu membeli alat-alat bordir, mungkin untuk menyulam, ataupun apalagi menenun dan membatik. Ini membutuhkan alat yang cukup mahal ya, cukup mahal dan mungkin membutuhkan tempat yang memadai. Sedangkan di sekolah kita kalau misalnya menerapkan ini atau di rumah kita itu akan sangat merepotkan. Makanya untuk praktek pembuatan ragam hias ini saya tentukan menggunakan teknik melukis. Oke, untuk penjelasan dari saya tentang teknik pembuatan ragam hias tadi ada 5 ya. Silakan dipelajari ulang. Membatik, menenun, menyulam, membordir, dan melukis. Oke, ini adalah pembahasan terakhir dari tugas yang pernah saya berikan. Bagaimana langkah-langkah pembuatan ragam hias teknik lukis? Yang pertama adalah menyiapkan gambar rancangan di atas kertas dulu. Yang kedua setelah itu dirancang, baru dipindahkan. Siapkan bahan tekstil, berilah alas agar pengecatan tidak tembus ke belakang. Lalu yang ketiga, pindahkan gambar rancangan dari kertas tadi ke bahan tekstil menggunakan media pensil. Yang keempat, selesaikan gambar dengan menerapkan warna dengan puas. Dan yang terakhir adalah proses pengeringan. Jadi ini adalah langkah pembuatan ragam hias teknik lukis yang secara umum. Oke, di sela-sela saya menjelaskan ada background berupa pembacaan ayat suci ya. Jadi tidak apa-apa, semoga tidak mengganggu. Karena memang saya dekat dengan masjid. Sekarang kita akan melaksanakan apresiasi karya atau
pembahasan karya-karya yang telah terkumpul. Saya cek dulu jumlah peserta apakah sudah melebihi. Oh, belum. Baru 78. Oke, saya lanjutkan. Untuk semua siswa yang masih bergabung, saya ucapkan terima kasih. Kita sudah mulai masuk ke tahap-tahap akhir ya untuk pembahasan ini. Ini adalah karya dari kelas 7A kalau tidak salah. Ya. Dari kelas 7A. Nah, ini adalah contoh karya yang menurut saya bagus dan saya layak memberikan karya ini dengan nilai 96. Nah, bisa dilihat yang dikirimkan itu yang betul ya seperti ini ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah desain di atas kertas dan yang kedua adalah berupa hasil jadi setelah dipindahkan pada kain. Nah, kalian bisa melihat ini adalah contoh ragam hias yang menurut saya simple ya, sederhana tetapi memiliki nilai artistik yang tinggi. Simple tetapi bagus. Lalu contoh yang kedua adalah ini dari kelas 7B kalau tidak salah ya, 7B. Atau mungkin nanti kalau salah saya bisa dikoreksi. Contoh desain ada di kiri dan di kanan ini adalah hasil dari karya yang sudah jadi. Nilainya juga 96. Nah, silahkan yang memiliki karya, saya ucapkan selamat dan ini semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain ya. Oh, karya yang bagus itu versi Pak Fajar seperti itu toh. Lalu yang kedua adalah ini. Nah, ini adalah karya dari Laksita Bella Maheswari. Saya tidak tahu nih, saya lupa kelas berapa ya, 7G atau 7H saya lupa. Ini adalah karya di atas kaos. Kalau tadi sebelumnya kan di atas kain. Kalau ini di atas kaos. Nah, yang kiri ini berupa desainnya dan yang kanan adalah hasil karya dari Laksita Bella Maheswari. Nilainya 96 juga. Loh Pak, ini kan tidak terlalu rumit Pak. Tidak seperti yang karya-karya sebelumnya. Nah, memang tidak harus rumit ya. Jadi karya itu seandainya ragam hias pada tekstil ini berupa gambar atau lukisan sederhana, tetapi ketika itu pengerjaannya bagus, tekniknya keren, komposisinya juga bagus, kreativitasnya juga tinggi, maka saya akan memberikan nilai 96. Ini adalah 3 karya yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, untuk siswa-siswi yang lain, bahwa ternyata berkarya itu tidak harus rumit, tidak harus penuh satu kaos diberikan warna semua, tidak harus, tapi dengan cukup melukis yang seperti ini maka bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Dan yang selanjutnya adalah laporan proyek. Nah, yang betul itu bagaimana cara pengerjaan laporan proyek yang telah kita laksanakan. Perlu saya jelaskan, laporan proyek ini kita harus membuatnya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang pembuat karya itu dituntut untuk bisa melaporkan, menceritakan apa yang pernah kita laksanakan ketika proses berkarya. Jangan sampai nanti kalian berkarya, karyanya keren, tetapi ketika ditanya ini, iya mas cara nih gawe orang mudeng, pokoknya sementing dadi. Nah, ini geniso koyong ini piye to carane? Saya nggak tahu, pokoknya ujuk-ujuk dadi koyong ngono. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus mulai sedini mungkin, sejak sekarang itu mulai berlatih untuk bisa menceritakan, bisa menarasikan, bisa menjelaskan apa yang kita lakukan. Jadi selain praktek, kita dituntut juga untuk bisa menjelaskan secara lisan, secara tertulis. Nah, ini bisa dilihat ya. Waktunya silahkan diisi ini bebas, sesuai dengan kalian ketika membuatnya itu kapan. Kegiatannya menggambar rancangan, hasilnya apa? Motifnya flora. Flora itu apa? Ya kamu gambar, misalnya bunga, dan tangkai, daun. Polanya apa? Asimetris lah. Kalian mungkin masih ingat ya, pola itu ada 6 atau 7 kalau tidak salah. Asimetris itu berarti kanan dan kiri tidak sama. Lalu alat yang dipakai bahannya apa? Pensil, cat akrilik, kaos. Yang ketiga, menggambar pada bahan
menggunakan alat pensil. Maksudnya itu menggambarnya itu kalian bagaimana? Apa nganggo pulpen, apa nganggo spidol, apa nganggo pensil. Silahkan ditulis. Oh, ini yang ketiga langkahnya memindahkan gambar, rancangan ke bahan tekstil itu menggunakan pensil. Yang keempat adalah pewarnaan menggunakan cat akrilik, dan yang terakhir pengeringan menggunakan sinar matahari. Ada juga mungkin yang mengisi menggunakan hair dryer. Nah, itu boleh. Ya. Baiklah, ini adalah pembahasan saya. Saya tidak perlu membahas materi dengan panjang lebar, karena saya yakin kalian akan jenuh ya kalau saya menjelaskan 1,5 jam misalnya. Saya berbicara lalu kalian mendengarkan, itu merupakan hal yang membosankan, saya rasa seperti itu. Maka ini saya akan segera mengakhiri dan kita nanti akan melaksanakan sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya perlu saya jelaskan tugas selanjutnya yang harus kalian laksanakan, yaitu cek ulang semua tugas. Nah, cek ulang, silahkan dicek di WA, di Google Classroom. Tidak hanya di materi seni rupa ya, tidak hanya di materi seni budaya, tetapi sebenarnya semua mapel itu sesering mungkin, saran saya itu kalian buka ya, di sela-sela kalian membantu ibu di rumah, mungkin sing ngewangi, nah sing ora yo saya nggak tahu, sing nge-game, yang bermain-main, yang membuat karya, silahkan dicek apa atau yang mungkin tugas yang belum saya kerjakan. Yang kedua, segera kerjakan serta kirimkan tugas yang belum terkirim. Dan yang ketiga, pelajari ulang semua materi ragam hias pada bahan buatan atau tekstil. Dan yang terakhir, kita akan melaksanakan PTS, itu kalau tidak salah awal Maret ya. Awal Maret kita nanti akan melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, apa materinya? Materinya silahkan mempelajari apa yang saya jelaskan tadi, lalu apa yang dijelaskan di buku LKS, dan ada penjelasan yang ada di blog saya, Kantata Ilmu, atau mungkin sumber-sumber yang lain. Jadi seperti itu, dan sekali lagi saya hanya mengingatkan untuk para siswa yang belum mengerjakan, bagi semua siswa yang belum mengirimkan tugas ke Google Classroom, itu silahkan untuk segera mengirimkan ya, karena saya nanti akan kebingungan, Pak Fajar dan guru-guru yang lain juga kebingungan. Iki si A iki ngumpul ke tugas ping 5, si B iki kok lagi ngumpul ke pisan lah. Bagaimana cara menilainya kalau seperti itu? Makanya silahkan sebisa mungkin, entah itu salah atau benar, pokoknya sebisa kalian itu semua tugas itu kalian penuhi. Itu semua kalian kirimkan ya. Karena bagaimanapun juga itu adalah proses pembelajaran kalian. Kalau kalian di rumah harus rasa sinau, usum pandemi rasa sinau, tidak usah mengerjakan tugas ya, makanya nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi begitu, terima kasih atas apa yang kalian simak tadi, semoga bermanfaat, dan ini adalah sesi yang terakhir yaitu tanya jawab. Silahkan untuk para siswa yang ingin mengemukakan pendapat atau mungkin pertanyaan, saya persilahkan. Ya, ini ada 73 peserta. Silahkan salah satu atau salah dua atau berapapun boleh untuk menyampaikan pertanyaan. Apa yang sekiranya akan kalian tanyakan, silahkan bisa disampaikan. Mungkin terkait dengan materi atau mungkin kesulitan mengirimkan tugas dan seterusnya. Silahkan kalian bisa menyampaikan pada Pak Fajar, Pak, saya tidak bisa atau tidak paham materi tentang ini, itu dipersilahkan. Oke, silahkan siapa yang ingin bertanya? Salah satu boleh. Ini ada Tio Ardiansah, Dino Rasya Saputra, Raof, Atas Safaat, ada Nur Alin, ada banyak sekali. Silahkan. Dari ke-74 ini silahkan bertanya. Oh ya, ini Hanif Ihtisom Nafisah. Silahkan Hanif membuka mikrofonnya, bisa tidak? Silahkan disampaikan pertanyaan. Halo, Hanif Ihtisom Nafisah.
Ini melaksanakan Raizen, artinya dia ingin memberikan pertanyaan kalau memang ini tidak salah. Oh, tidak ada tanggapan, berarti mungkin ada kendala sinyal atau mungkin salah pencet ya. Silahkan, salah satu bertanya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Ada tidak yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang ganti bertanya ya. Oke, saya akan menjumpai di sini. Oh, ini Arta Teko itu sudah keluar rapat malah. Tidak usah keluar, tidak usah takut. Santai saja loh, itu malah do metu kabeh piye nggur ditekoi. Tidak usah takut ya. Pertanyaannya sederhana saja. Tio Ardiansah, silahkan. Apakah masih menyimak penjelasan dari saya? Halo, Tio Ardiansah, silahkan buka. Iya, Pak. Oh ya. Oh, Tio, mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Saya ingin bertanya. Apa yang selama ini dirasakan, ya, artinya apa yang kamu jadikan kendala ketika mengerjakan tugas yang ragam hias pada tekstil. Silahkan bisa menyampaikan pendapatnya. Silahkan dibuka mikrofonnya. Kalau dari saya sih, menurut saya ya kesulitan mencari bahan-bahannya, mencari contoh. Itu saja. Kesulitan. Dan waktu untuk pengumpulannya itu mungkin mundur waktunya gitu. Oh iya, oke, terima kasih. Bisa ditutup kembali? Ya, bisa ditutup kembali. Oke, terima kasih Tio Ardiansah. Jadi tidak usah takut ya untuk teman-teman yang lain kenapa harus keluar rapat. Cuma saya ingin bertanya saja atau mungkin kalian kalau ada yang ingin bertanya diperbolehkan malah keluar rapat. Oke, kita jeda dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Kita tinggal beberapa menit lagi untuk mengakhiri kegiatan PJJ hari ini. Saya ingin bertanya salah satu dari siswa, saya hanya bertanya tentang kesulitan saja, tidak usah takut. Ya, Pak Fajar ki medeni to. Yukur biasa wae. Silakan untuk dibuka mikrofonnya. Saya pertanyaannya sama ya. Apa yang kamu jadikan kendala? Kesulitan apa yang kamu temukan ketika berkarya ragam hias pada tekstil? Silahkan Maulana Chandra Eka Putri, silahkan melaksanakan pendapat ya. Apa menurut kamu yang menjadikanmu kesulitan untuk berkarya ragam hias pada tekstil? Silahkan dibuka mikrofonnya dan syukur juga videonya. Halo, Maulana Chandra. Halo, mencari cat akriliknya Pak di semua toko kosong. Oh begitu ya. Lalu akhirnya dapatnya di mana? Di Prima. Oh di Prima. Ya.
Oke, terima kasih. Bisa ditutup kembali mikrofonnya. Ya, oke, terima kasih. Dari perwakilan dua siswa tadi, yang pertama dari Tio Ardiansah, lalu yang kedua dari Maulana Chandra Eka Putri, itu hampir sama sebenarnya, yaitu kesulitan ketika mencari bahan, ya, terutama yang chatnya. Itu ternyata terlalu sulit ketika mencari di sekitar Batu Retno, ternyata tidak ada. Nah, itu sebenarnya dulu ketika pembelajaran tatap muka secara langsung, tidak secara PJJ seperti ini, itu saya menyediakan. Jadi saya memberinya dari, kalau tidak salah dari mana ya, dari Jawa Barat atau dari mana, saya membeli secara online, itu nanti setiap anak iuran sekitar 10 atau 15 ribu, itu nanti satu kelompok ada sekitar 5-6 orang, itu nanti sudah bisa mendapatkan tas, lalu mendapatkan cat 5 warna, dan juga mendapatkan kuas, serta, kalau paletnya beli sendiri. Jadi dengan iuran itu, maka kelima siswa tadi bisa membuat satu karya, satu tas yang berbahan kain, yang bisa dihias menggunakan ragam hias. Jadi seperti itu. Lalu tadi si Tio kalau salah menyampaikan kesulitannya itu masalah waktu ya, waktunya terlalu singkat mungkin, atau mungkin bagaimana saya kurang tahu. Tapi yang jelas kemarin saya kalau tidak salah itu memberikan waktu 3 minggu ya, 3 minggu itu pun yang apa ya, yang mengirimkan melebihi itu banyak sekali, sudah melebihi deadline ya, tetap saya terima, tidak apa-apa, saya maklumi. Oke, ini sebelum berakhir, adakah yang ingin ditanyakan, disampaikan kepada Pak Fajar? Mungkin terkait soal, terkait apapun lah, silahkan bisa disampaikan. Kalau tidak ada, mungkin sekitar 2 menit lagi kita tutup, kita selesaikan untuk Vicon hari ini. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Adakah? Halo? Dari kelas 7A, mungkin 7B, 7C, D, E, F, G, H. Tidak ada? Berarti semua yang saya jelaskan sudah jelas? Atau mungkin malah belas orang mudeng? Apa toh Pak Fajar ini ngendikan apa ora aku ora iso memahami mungkin, atau mungkin alas apa yang penting tak tinggal. Tidak ada? Baik. Betul, Pak. Tidak ada. Oke. Ya, terima kasih. Berarti semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat, membuat kalian jelas, dan kemungkinan kita akan melaksanakan Vicon seperti ini pada waktu yang akan datang, dan semoga saja nanti yang mengikuti lebih dari hari ini. Karena tadi yang ikut itu kalau salah sekitar 70 berapa tadi? 4 ya kalau salah. Ada sampai 74, saya tidak tahu apakah bertambah lagi. Tapi saya tahu tadi maksimal saya mengetahui ada 74 siswa yang mengikuti Vicon melalui Google Meet ini. Baiklah, untuk anak-anakku semuanya, kelas 7A sampai dengan 7H, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kalian yang telah bersedia mengikuti Vicon menggunakan Google Meet. Semoga kalian setelah ini bisa dalam keadaan sehat-sehat, di rumah bisa melaksanakan kegiatan yang positif, jangan terlalu banyak membuang-buang waktu kalian. Karena bagaimanapun juga ketika kalian berada di rumah itu sebenarnya selain kalian memiliki kekurangan, keterbatasan, tapi sebenarnya kalian bisa menggunakan itu untuk melaksanakan hal-hal positif yang mungkin tidak bisa dilakukan ketika kalian masuk sekolah. Misalnya, aku ki duwe bakat gambar. Nah, silakan kalian maksimalkan potensi yang kalian miliki itu di rumah untuk menggambar. Atau mungkin kalian ingin mencoba hal-hal baru yang lain. Oh, aku pengen membuat apa, keterampilan apa, dan seterusnya. Atau mungkin kalian ingin fokus untuk membantu ibu di dalam penjualan apa misalnya. Nah, itu bisa kalian gunakan sebenarnya. Jangan sampai di rumah itu kalian malah mager ya. Nganti-nganti malas, ngopo-ngopo malas, yang penting gunakan kamar, nge-game lah. Itu jangan sampai seperti itu. Pun seandainya kalian itu punya hobi nge-game misalnya, ya itu kalau bisa dibuat yang apa ya, yang positif, mungkin direkam terus diupload ke YouTube, itu mungkin akan lebih
bagus daripada kalian hanya sekedar mencari hiburan saja, mengisi waktu luang. Jadi saran saya itu, dan tadi ada yang resen, tadi ada, jadi nggak ini ada yang tanya. Dan saran saya yang terakhir, bagaimana cara agar kita itu bisa segera melalui masa-masa yang sulit ini, yaitu masa-masa pandemi ini. Nah, caranya kalau tips dari saya itu sederhana ya. Yang pertama adalah kalian itu sebisa mungkin untuk banyak berdoa, banyak melaksanakan, kalian itu menjaga keterhubungan, kedekatan kalian dengan Tuhan, entah itu dengan berdoa, dengan apapun lah, sesuai dengan yang kalian bisa. Dan itu kalian tidak, jangan sampai, yang kedua, jangan sampai kalian itu mudah takut. Nah, kalau kalian takut dengan virus ini, dengan kalian takut, aku kok ojo-ojo ketularan, aku kok ojo-ojo nak komune metu terus jadi kena corona dan seterusnya. Kok tonggoku kayak kena ojo-ojo aku ya melu. Nah, itu jangan sampai itu membuat kalian semakin takut. Nah, berarti kita tidak boleh takut dengan corona, berarti sak-sak Pak, ya nggak begitu. Jadi waspada itu boleh, tapi jangan sampai takut berlebihan. Karena semakin kalian takut, itu akan semakin menurunkan imunitas kalian. Jadi imunitas itu sebenarnya terkait dengan tingkat kebahagiaan kalian, tingkat optimistik kalian. Kalau kalian semakin optimis, kalian semakin bahagia, semakin pikiran itu fresh, tidak mudah kalian itu berpikir yang negatif, itu insya Allah kalian nanti imunitasnya, kekuatan tubuh sel-sel kalian itu nanti akan semakin tinggi. Sebaliknya kalau kalian itu semakin takut, semakin was-was, kalian semakin pesimis, itu sangat mungkin kalian nanti akan terkena penyakit. Tidak hanya penyakit corona itu, tapi semua penyakit itu akan mudah menyerang kalian. Jadi saran saya itu ya, ada dua. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, yang Islam ya dengan berdoa, yang Kristen, yang Katolik ya dengan caranya sendiri-sendiri. Sama saja, silahkan kalian meningkatkan kedekatan kalian dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah kalian meningkatkan imunitas dengan cara berpikiran positif. Kalian menguatkan imunitas dengan cara kalian berpikir secara jernih, optimistik, dan membahagiakan diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berlalu dengan cara kita ya, itu tadi, meningkatkan optimistik kita. Terima kasih atas semua yang telah bergabung hari ini. Mohon maaf seandainya saya banyak memiliki kesalahan, baik itu kesalahan kata, penjelasan, ataupun tingkah laku saya yang tidak tidak sesuai dengan harapan kalian, ya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.